dengan segala keindahannya, di antaranya wanita salihah, kendaraan yang nyaman, rumah yang lapang, yang bisa kita huni bersama keluarga kita. Dan lebih daripada itu semua, yang rahimahullah, kita minta kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah berikan kepada kita al-hasanah fil akhirah, yaitu al-jannah, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Nah, yang ketiga yang diminta oleh Nabi dalam doa ini adalah waqina adzabannar, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menyelamatkan kita dari api nerakanya. Sehingga Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan dorongan kepada kita untuk selalu berusaha menjaga diri kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka Allah walau hanya dengan sebelah kurma. Kita punya satu kurma, kita bagi dua, yang satu kita bagi kepada yang lain dengan niat agar Allah jaga kita dari nerakanya. Hal yang sangat luar biasa ikhwafillah. Hal ini yang mesti kita lakukan apalagi di bulan Ramadan. Ya, syahrud du'a, bulan yang penuh dengan di mana doa kita mustajab. Maka minta kepada Allah seperti apa yang diminta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara doa Nabi kita alaihi salatu wassalam yang beliau sampaikan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi. Mu'adz menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan saya. Wa qala ya Mu'adz, lalu dia berkata kepada Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, aku sungguh mencintai kamu wahai Mu'adz. Faqala usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, wahai Mu'adz, kata Nabi, jangan engkau pernah tinggalkan doa ini di akhir salatmu sebelum salam. Siapa di antara antum yang tahu doa ini? Wasiat Nabi kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, wahai Mu'adz, jangan pernah engkau tinggalkan doa ini sebelum kamu mengucapkan salam, dan itu dibaca ketika di tasyahud akhir sebelum kita mengucapkan salam. Apa doanya? Hah? Ada yang tahu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nanti ini mic untuk apa? Baik. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka di antara doa yang diwasiatkan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu oleh Nabi, jangan pernah tinggalkan doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka subhanallah, di bulan Ramadan kita salat wajib, kemudian ditambah qabliyah ba'diyah di siang hari, dan sampai kita melaksanakan tarawih, maka doalah dan mintalah kepada Allah seperti mana yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz ini. Dan doa Nabi adalah doa yang terbaik tentunya. Dan Nabi SAW tahu apa yang harus kita minta kepada Allah. Maka dikatakan kepada Mu'adz, ya Allah, bantulah aku ala zikrik, agar bisa menjadi orang-orang yang berzikir. Maka di antara tanda sehatnya hati, kata Imam Ibnu Qayyim, la yaftur an dzikrillahi azza wa jalla. Kita tidak akan mampu mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil kepada Allah melainkan atas taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan lisan yang tidak pernah berhenti berzikir itu tanda hatinya sehat. Dan ketika zikir itu sulit untuk diucapkan lisan, kecuali hanya sekedar saja, maka kemudian itu tanda di hati kita ada penyakit. Oleh itu obatnya istighfar, obatnya minta ampun kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan kepada Mu'adz agar Allah bantu dia untuk bisa berzikir kepadanya. Kemudian Allahumma inni ala dzikrika wa syukrik, begitu juga diminta kepada Allah azza wa jalla permohonan
agar Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur aku tambahkan. Betapa banyak nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan kepada kita kemudahan menjalankan ibadah. Itu nikmat yang tidak boleh kita kufuri, yang tidak boleh kita ingkari. Maka semua nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati, yang kita rasakan dalam hidup ini, maka semua itu untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husni ibadatika, dan termasuk hal yang diminta kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang beribadah dengan cara yang baik. Ibadah kepada Allah tidak cukup dengan semangat, ikhwafillah. Ibadah kepada Allah tidak cukup dengan keinginan yang tinggi. Tapi beribadah kepada Allah mesti melakukan ibadah yang paling terbaik, dan tidak ada cara yang paling terbaik dalam ibadah kepada Allah melainkan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat diterimanya amal kita oleh Allah dua: al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha kita beribadah sesuai apa yang diajarkan Rasulullah, sehingga Nabi menekankan dua ibadah harus mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini menunjukkan ibadah mesti mengikut Nabi, contoh yang telah dilakukan Nabi, kemudian diikutkan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Itulah tauladan kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, kita minta kepada Allah agar kita bisa menjadi orang-orang yang berzikir kepadanya, dan kita minta kepada Allah agar kita bisa bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala, dan kita minta juga kepada Allah agar kita bisa beribadah dengan cara yang terbaik. Cara terbaik adalah cara yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka jangan lupa setiap kali selesai tasyahud al-akhir, sebelum kita salam, maka baca doa atau wasiat yang disampaikan Nabi kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Yang ketiga, Abu Hurairah menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan di antara doa yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadisnya, Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengatakan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Kita minta, subhanallah, Nabi mengajarkan kepada kita meminta yang paling terbaik untuk kita minta, agar Allah perbaiki agama kita. Karena tidak ada yang berharga di dunia ini ikhwafillah daripada ad-din, nikmat Islam, nikmat bertauhid, beragama, nikmat kita menjadi muslim. Kita minta kepada Allah bukan sekadar beragama, tetapi Allah perbaiki agama kita. Alladzi wa ismatu amri, yang merupakan yang akan mengurus seluruh urusannya. Karena agama mengikat kehidupan kita, mengatur urusan kita seluruhnya dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, bekerja, di dalam mencari rezeki, di dalam beraktivitas apapun profesinya, maka agama yang mengurus, agama yang mengikat, agama yang menjaga dia. Begitu juga Nabi mengatakan, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaikilah dunia saya, yang mana itu adalah tempat kehidupan saya. Naam, kita masih di dunia. Kita minta kepada Allah agar Allah jaga agama kita, Allah perbaiki agama kita, Allah perbaiki pula dunia kita, kehidupan kita.
allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati, kata Nabi, perbaikilah akhiratku, allati fiha ma'adi, yang merupakan tempat kembaliku, waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikan kehidupan, kata Nabi SAW, adalah tambahan dalam kebaikan-kebaikan, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan diminta juga kepada Allah agar Allah jadikan kematian adalah keselamatan kita dari seluruh keburukan. Semoga bisa dicatat ya sama untuk doa Nabi SAW dan dibaca di dalam sujud kita kepada Allah, dibaca di dalam waktu-waktu yang mustajab, dibaca di waktu-waktu yang sangat indah. Saya ulangi doa ini. Sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah menceritakan, di antara doa Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Hadis rawahu Muslim dalam kitab sahih. Di situ Nabi SAW meminta 5 hal: perbaiki agamanya, perbaiki dunianya, perbaiki akhiratnya, dan meminta agar kehidupan yang tersisa Allah jadikan bertambah kebaikan, dan ketika Allah cabut nyawanya di saat dia kematian adalah cara Allah menyelamatkan kita dari segala keburukan. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang berikutnya, di antara doa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, doa Nabi kita alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dia menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, di antara doa Nabi kita, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada. Jangan Allah cabut, jangan sampai Allah cabut nikmat mata kita, nikmat pendengaran kita, nikmat lisan kita, nikmat kesehatan kita. Banyak orang yang bertemu dengan Ramadan, Pak, tapi tidak mampu lagi membaca Al-Quran karena mata sudah kabur. Banyak orang di bulan Ramadan bertemu, tapi tak sanggup lagi datang ke rumah Allah untuk salat berjamaah. Banyak orang yang masih bertemu dengan Ramadan, tapi dia tidak lagi mampu melakukan ibadah puasa karena telah Allah cabut satu persatu nikmatnya. Maka mohon kepada Allah agar Allah jaga nikmat ini. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat yang Engkau berikan. Wa tahawuli afiyatik, aku juga berlindung kepada Engkau dari kesehatan yang berubah. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kesehatan kepada kita dan usia yang panjang kepada kita, dan Allah berikan amal yang terbaik dalam hidup kita. Kita juga berlindung kepada Allah min fuj'ati nikmatik, dan dari azab-Mu yang datang secara tiba-tiba. Kita minta kepada Allah agar kita dihindarkan dari siksaan, dari azab Allah yang datang secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan kita berlindung kepada Allah dari seluruh murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah doa-doa Nabi SAW yang keempat dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar. Di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Berlindung kepada Allah dari hilangnya nikmat, dari berubahnya kesehatan, dari datangnya ujian, siksaan yang tiba-tiba, dan berlindung kepada Allah dari seluruh murka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Doa berikut di antara doa yang dibaca oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yata'awwadhu min jahdil bala. Di antara permintaan Nabi kepada Allah adalah meminta perlindungan min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il akhlaq wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nabi berlindung kepada Allah dari susahnya atau beratnya ujian. Min jahdil bala, meminta perlindungan kepada Allah dari beratnya ujian. Wa darkis syaqa, dan kesengsaraan yang datang atau hinanya sebuah kesengsaraan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'il akhlaq, dan akhlak yang buruk kita berlindung kepada Allah. Wa su'il qada, begitu juga dengan ketetapan yang buruk bagi kita. Wa samatatil a'da, dan cacian para musuh-musuh. Kita berlindung kepada Allah ikhwatul kiram dari hal apa yang Nabi SAW berlindung kepada Allah. Tentunya perlindungan itu yang terbaik. Nabi tahu apa yang harus kita minta, dan Nabi tahu apa yang harus kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul kiram rahimakumullah, yang terakhir di antara doa yang diajarkan Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah datang dari sahabat Shaddad ibn Aus. Dia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi bersabda, idza kanaza an-nasu adh-dhahaba wal fiddah faqnidhu haula'il kalimat. Wahai kalian, kata Rasulullah, kalau kalian melihat orang-orang mengumpulkan emas dan perak, sibuk mengumpulkan emas dan perak dalam kehidupan mereka, maka kalian simpanlah kalimat-kalimat ini dalam doa kalian. Apa yang mesti kita baca? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keteguhan dalam urusan. As-sabat, teguh di atas al-haq, kokoh di atas as-sunnah Nabi SAW, beragama dengan akidah yang sahih. As-sabat alal haq, ini yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wal azimata ala rushd, keinginan yang kuat melakukan kebaikan. Kita didorong oleh Allah, ditimbulkan motivasi kita untuk melakukan kebenaran, melakukan kebaikan. Karena betapa banyak kebaikan ada orang tidak semangat. Kita minta kepada Allah setiap cabang-cabang iman yang ada dalam Islam kita semangat melakukannya. Wal azimata ala rushd, memiliki semangat yang kuat melakukan kebenaran. Wa as'aluka syukra ni'matik, aku mohon kepada Engkau menjadi orang yang mensyukuri nikmatmu. Wa as'aluka husna ibadatik, aku mohon kepada Engkau beribadah dengan yang baik. Wa as'aluka qalban salima, aku mohon kepada Engkau hati yang bersih. Wa as'aluka lisanan sadiqa, aku mohon kepada Engkau lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, aku mohon kepada Engkau apa yang Engkau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang Engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam, aku mohon ampun kepada Engkau dari apa yang Engkau ketahui. Innaka anta 'allamul ghuyub. Kalau ada orang sibuk mengumpulkan perak emas di dunia ini, maka kata Rasulullah, kalian kumpulkan kalimat ini, baca kalimat ini dalam doa-doa kita. Saya ulangi sekali lagi, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr, as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rushd, semangat untuk melakukan kebenaran. Wa as'aluka syukra ni'matik, wa as'aluka husna ibadatik, wa as'aluka qalban saliman, hati yang bersih, wa lisanan sadiqan, lisan yang jujur dalam berucap, wa as'aluka min khairi ma ta'lam, wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, wa astaghfiruka lima ta'lam, innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh Engkau zat yang Maha mengetahui hal yang gaib. Ikhwafillah rahimakumullah,
Inilah doa-doa yang sering diucapkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tentu masih banyak doa-doa yang lain yang dibaca oleh Nabi dan warid dengan hadis yang sahih. Maka biasakan untuk berdoa seperti mana anjuran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, wa yanbaghi lil khalqi ayat wa bil ad'iyati syar'iyyah. Hendaklah kita sebagai orang yang berdoa kepada Allah menggunakan doa-doa yang maksur baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Walaupun di dalam lisan hal kita ada bahasa Indonesia pun boleh, namun kita mendahulukan doa-doa yang dibaca oleh para anbiya, doa-doa yang diucapkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan sungguh Nabi tentu lebih tahu apa yang harus kita minta, ya, apa yang harus kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ingin kita tambahkan satu lagi adalah di mana Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kumohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, kehormatan dan kekayaan jiwa. Subhanallah, mintalah kepada Allah petunjuk, minta kepada Allah ketakwaan, al-afaf agar kita dijaga kehormatan kita, agar kita semangat untuk menjaga diri kita. Al-ghina, kita juga minta kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah cukupkan kita, Allah jaga jiwa kita, Allah jadikan orang-orang yang puas terhadap apa yang qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu bermunajat, meminta kepada Allah dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bil khusus di bulan Ramadan yang merupakan bulan doa, bulan di mana doa-doa kita mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita dan memberikan apa yang kita inginkan. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.